dengan dasar Tuhan adalah mencintaimu tanpa syarat, mengasihimu tanpa batas, dan memberkatimu tanpa sebab. Saudara, meskipun dulu saya mengira Tuhan adalah bos besar, penuh dengan peraturan yang akan menghukumku kalau saya tidak taat, sebaliknya akan memberkatiku kalau saya taat. Ternyata Tuhan yang kukenal dalam kasih karunia adalah Tuhan yang too good to be true, yang makin jelas kepada Tuhan yang terlalu sangat baik dalam kenyataannya. Tapi lihat apa yang sekarang kita dengar dari para pengkhotbah kematian, atau saya sebut dengan pengkhotbah bodong, yang tidak konsekuen dengan ungkapannya. Contoh, dia selalu ngomong, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang sangat dicintai. Lalu, dalam khotbahnya mendiskualifikasikan, mungkin karena tidak mengeksegesis lewat kacamata perjanjian baru secara komprehensif. Lihat aja pesannya. Kalau kamu tidak dapat mengontrol dirimu, kamu adalah manusia yang tidak berguna. Coba, habis ngomong yang dikasihi Tuhan. Kamu harus memeriksa pelayananmu, karena Tuhan akan membuang kotoran-kotorannya. Kita harus meninggalkan buah kedagingan yang jahat. Dan mari kita mengenal atau mencari wajah Allah supaya kita berkenan. Ayo kita berusaha mengerti hati Tuhan. Itu sebabnya bertanggung jawablah, sukarelalah, tidak cari untunglah, rendah hatilah, tuluslah kalau engkau sebagai pemimpin. Karena kalau mau menerima mahkota, dalam hal Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham tanpa ada syarat apapun dari Abraham, kecuali percaya. Jangan lupa, percaya itu membuat dirimu kudus, suci, layak, berkenan selamanya. Saya tidak habis pikir, kenapa Tuhan baru menciptakan covenant atau perjanjian dengan Abraham setelah melewati zaman Nuh. Kenapa juga Allah memilih orang yang susah punya anak? Pastilah bukan Allah yang membuat Abraham dan Sarah susah punya anak, bukan? Tapi yang jelas Allah memilih mereka yang memang kondisinya seperti itu. Ini pasti akibat dunia yang sudah jatuh. Allah memilih pasangan yang tadinya mandul sebagai sumber dari bangsa besar yang akan memberkati semua bangsa di dunia, untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Allah dan Abraham punya hubungan yang dekat, walaupun Abraham salah dan berbohong. Allah tetap membela dia. Ini tidak aneh, tapi dahsyat. Bahkan di dalam Kejadian 12 ayat 7, yang ditegur Allah bukan Abraham, tetapi Raja Fir'aun. Dan di dalam Kejadian 20 ayat 2 dan 3, Abimelek jadi blow on, dibuatnya itu Tuhan. Ini seperti kalau cucuku Nadine kebentur
kursi atau sofa lalu menangis, saya akan memukul sofa tersebut sambil berkata, "Cup, cup, cup, jangan nangis, kursinya nakal ya." Salah kaprah sebenarnya. Saya pun tergetar karena ternyata Allah melakukan itu ke Abraham karena Allah sangat mengasihinya. Sampai-sampai dia cuek menghukum pihak yang tidak bersalah seperti Firaun dan Abimelek tadi. Sebaliknya dengan pengkhotbah kematian, dia pasti akan katakan, "Kamu harus bertobat. Kamu harus berhenti membuang kejahatanmu, harus. Nah, seperti itulah saya sekarang dalam kasih karunia Kristus, di mana Tuhan tetap mengasihi dan memberkati saya. Walaupun saya sedang melakukan hal yang berdosa sekalipun. Makanya dalam berdoa, otomatis tidak lagi menakar kadar ketaatanku. Selagi setia, selagi males, selagi galau, selagi di pelayanan, saya tetap berani minta kepada Tuhan. Tetapi kenapa ya Allah kok tetap membiarkan perjanjian itu terus berlangsung? Di mana bangsa Israel sulit untuk percaya. Ada Allah yang mengasihi, melindungi, dan menyediakan tanpa syarat apapun. Ketidakpercayaan itu juga yang membuat bangsa Israel cepat sekali mengeluh dan bersungut-sungut. Bangsa Israel tidak percaya kalau Allah mereka itu baik. Ajar Tuhanku, Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang kasih Tuhanku menaungi hatiku, aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku Mungkin kalau Allah menunjukkan beribu mukjizat dan kebaikan lainnya, mereka tetap tidak percaya akan kebaikan Allah. Mereka lebih percaya kalau mereka baik, bayar harga, membuang kejahatan, maka Allah akan memberkatinya. Harus ada unsur usaha dari pihak diri mereka. Mungkin mereka pikir kalau itu berdasarkan usaha sendiri, itu pasti lebih sesuai dibanding mengharapkan kebaikan Allah saja. Itulah perjanjian yang pasti gagal dipenuhi oleh umatnya. Roma 5:20 katakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak.
Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Pikirku hukum Taurat ini muncul karena permintaan mereka loh, jangan lupa. Supaya bangsa Israel mentok sampai di titik penghabisan. Akhirnya mereka percaya bahwa mereka tidak bisa jadi juru selamat untuk diri sendiri. Maka mereka perlu Mesias. Hanya Dia yang bisa memperdamaikan mereka dengan Allah. Sebagaimana orang-orang Kristen, dari yang paling sederhana pemahamannya sampai yang paling ruwet, doktor teologi, master teologi, yang senang hidup di bawah hukum Taurat. Untung saya sudah lepas. Saya seringkali bertanya, kapan ya mentoknya ya? Kapan mereka sampai kepada akhir? Di satu sisi percaya Taurat, di satu sisi percaya Yesus. Ternyata malah susah mentok. Haleluya.